Kebakaran melanda bangunan rumah yang diduga dijadikan gudang penampungan bahan bakar minyak ilegal Rabu dini hari tadi. Diguyur hujan deras, sejumlah jalan di Cimahi, Jawa Barat dikepung banjir. Tolong Pak. Ya Allah! Cemburu dan tak terima dicerai, seorang pria tega membacok mantan istrinya di tengah jalan. Ribuan orang berunjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astran Syadi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menemani Anda pagi hari ini dalam Fokus Pagi Rabu 21 September 2022. Ya, dalam 1,5 jam ke depan nih, Shay, kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Baik, langsung saja kita akan mulai Fokus Pagi hari ini dengan informasi dari sebuah gudang milik seorang pengepul kertas bekas di Sewon Bantul, Yogyakarta hangus terbakar. Ya, sementara di Probolinggo, Jawa Timur diduga akibat korsleting listrik di gudang pengeringan, kobaran api menghanguskan sebuah pabrik pengolahan kayu. Kobaran api yang menghanguskan sebuah gudang pabrik pengolahan kayu di Desa Sepuh Gembol, Probolinggo, Jawa Timur, membuat warga terkejut. Beberapa karyawan yang berada di lokasi berusaha memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke seluruh gudang. Api pertama kali terlihat di atap gudang pengeringan. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Ya, keluar asap aja pertamanya. Ya, keluar asap terus kita padamkan sendiri, pemadam kita ternyata juga nggak mampu. Api sudah masuk ke kayunya. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam insiden ini. Sementara di Bantul, Yogyakarta, puluhan petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan si jago merah yang membakar gudang pengepul kertas bekas di Jalan Parangtritis, Bantul. Api yang tak kunjung padam membuat tim BPBD Kabupaten Bantul meminta bantuan tim pemadam kebakaran dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Penyebabnya memang belum diketahui, tapi ada beberapa mesin yang tadi jalan yang mungkin kemungkinan mungkin mengalami overheat atau apa, mungkin kita akan dalami lebih lanjut. Setelah 3 jam, api berhasil dijinakkan setelah belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tim Liputan melaporkan. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Yang ini diguyur hujan deras, sejumlah jalan di Cimahi, Jawa Barat dikepung banjir. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk warga wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Kebakaran melanda bangunan rumah yang diduga dijadikan gudang penampungan bahan bakar minyak ilegal pada Rabu dini hari tadi. Warga sempat panik memadamkan api yang telah merambat dan menghanguskan rumah warga lainnya. Rumah merangkap gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak jenis solar di Jalan Lintas Titi Kabupaten Deli Serdang hangus terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat si jago merah terus membesar dan merambat ke 4 rumah warga lainnya. Kebakaran ini sempat membuat panik warga untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan hampir 3 jam kemudian setelah 8 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Sementara itu diduga korsleting Pondok Pesantren Bina Insani Desa Ketapang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena saat kejadian para santri sedang beraktivitas di dalam masjid. Kepanikan melanda penghuni Pondok Pesantren Bina Insani, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam ketika kebakaran terjadi. Api membakar lantai 2 yang merupakan kamar santri putra. Saat peristiwa terjadi, kondisi kamar sedang kosong karena semua santri sedang mengaji di dalam masjid. Sebelum kebakaran, aliran listrik sempat padam, namun tiba-tiba si jago merah langsung membesar. Ada teman saya yang datang ke kamar, kamar bahasa kobong, kalau medal bulat-bulat. Cepet mas apinya? Ini main cepet mas, Gede? karena di dalam ruangan itu ada lemari, terus kasur-kasur, sama barang-barang seperti buku, terus baju. Proses pemadaman api berlangsung sekitar 1 jam. Dan aparat Polres Semarang tengah menyelidiki peristiwa ini meski dugaan sementara terjadi korsleting listrik. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah rumah di Grobogan, Jawa Tengah ludes terbakar. Sementara di ibu kota, sebuah rumah mewah berlantai 2 di Pasar Rebo, Jakarta Timur hangus dilalap si jago merah. Kobaran api terus melahap rumah mewah di Jalan Haji Taiman, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa siang. Tiupan angin yang kencang membuat si jago merah makin cepat membesar meluluhlantakan bangunan berlantai 2 itu. Bahkan sempat berkali-kali terjadi percikan api di aliran listrik rumah tersebut. Tak ayal kebakaran ini pun membuat warga panik lantaran lokasi kebakaran yang berada di tengah permukiman padat. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran bersama 55 personel dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas tampak berjibaku di atap rumah untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Di dalam orang tua 2 sama anaknya. Oh, hanya 3 orang di... 3. Oh, 2 orang tua, 1 anak muda. Anaknya perempuan. Yang perempuannya lambatin, matiin kali ya. Terus kita mau nolongin, posisi udah nyala di dalam. Kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Grobogan, Jawa Tengah Selasa siang membuat warga panik dan menyelamatkan sepeda motor yang parkir di sekitar lokasi. Bangunan rumah yang didominasi material kayu membuat api dengan cepat membesar, membuat warga khawatir api merembet ke rumahnya. Saat kejadian, pemilik rumah tengah berada di sawah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tahu-taunya udah nyala, api udah besar. Di rumah ada orang nggak Pak coba? Kelihatan ya ada yang di rumah orang 1, katanya di sawah gitu. Si jago merah akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas pemadam mengerahkan 2 unit mobil kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu dari Jawa Barat, banjir mengepung sejumlah ruas jalan di kota Cimahi setelah wilayah itu diguyur hujan deras. Salah satu pemicu banjir adalah selokan tidak lagi bisa menampung air dan yang akhirnya meluber ke jalan. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 mogok mesin setelah mencoba menerobos banjir di Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa siang. Banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan utama lainnya, seperti Jalan Jenderal Amir Mahmud dan Jalan Kolonel Masturi. Agar tidak terjebak banjir, warga terpaksa mencari jalan alternatif. Banjir terjadi karena aliran Sungai Cibaligo meluap setelah wilayah Cimahi diguyur hujan lebat. Saluran air yang ada juga tidak mampu menampung air sehingga meluber ke jalanan. Sering Pak, sering banget diakibatkan kalau hujan deras, terlalu deras, terus lama, suka banjir, minimal sepaha lah. Ini apa gorong-gorongnya atau gimana? Ya, akibat gorong-gorong, terus terlalu banyak sampah sih di solokannya Pak. Ini kalau ini banjirnya selain di jalan masuk ke rumah nggak Mas? Masih ke rumah warga, terutama warga sini yang depan, otomatis masuk ke rumah. Tidak saja melumpuhkan jalan, banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Cigugur dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Dampak banjir kali ini tidak saja menghambat arus lalu lintas, tetapi juga mengganggu aktivitas warga karena rumah mereka terendam banjir.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Seorang nenek berusia 80 tahun meninggal dunia setelah rumahnya tertimbun longsor di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Iya, longsor akibat luapan sungai Kali Pelus itu menyebabkan tebing longsor dan menimpa rumah korban. Setelah melewati medan yang cukup berat dan terjal, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengangkat jasad Susilowati yang tertimbun material longsor di tepi Sungai Pelus, Kelurahan Arcawinangun, Kabupaten Banyumas, Selasa pagi. Rumah korban yang berada di atas tebing Senin malam terbawa tanah longsor. Setelah tebing di sekitar lokasi mengalami longsor usai diguyur hujan lebat. Saat kejadian, wanita lansia berusia 80 tahun itu berada di kamar dalam kondisi sakit. Ia ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor, sementara anaknya selamat dari bencana itu. Kita melakukan pencarian di sekitar lokasi longsor kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban jam 9. Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, longsor menimbun rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun rumah warga alami rusak berat. Sejumlah petugas dari PBBD dan Dinas Lingkungan Hidup Samarinda berjibaku menyingkirkan material longsor di perbukitan Mugirejo, Sungai Pinang. Salah satu rumah warga rusak berat akibat tertimpa material longsor. Longsor terjadi Senin dini hari setelah wilayah Samarinda diguyur hujan deras. Longsor diawali dengan suara gemuruh disusul ambrolnya sebagian rumah warga. Warga diminta waspada karena longsor susulan diperkirakan masih mungkin terjadi. Pemirsa, ratusan rumah di Ciputat, Kota Tangerang Selatan rusak berat setelah diterjang hujan deras disertai angin puting beliung. Sebagian warga mulai membersihkan puing-puing dan kembali memperbaiki rumah mereka yang rusak. Sisa-sisa material rumah yang runtuh yang menimpa atap dan jalan masih tampak berserakan di sejumlah lokasi di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Selasa siang. Di sejumlah ruas jalan tampak pohon bertumbangan dan merusak jaringan listrik. Sebagian warga mulai membersihkan puing-puing yang memenuhi rumah mereka, namun ada juga berusaha memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Nggak tahu, saya di dalam rumah ya, tahu-tahu angin putar gitu ya. Angin muter, saya dalam, suara brok di belakang rumah saya itu. Saya belum lihat ke depan. Nggak tahu, begitu saya keluar di depan sini udah banjir. Air nggak jalan. Berarti waktu angin itu dalam kondisi hujan ya Pak? Hujan. Pas hujan, bareng turun hujan, terus angin turun, angin muter. Warga yang rumahnya rusak berharap pemerintah Kota Tangerang Selatan segera memberikan bantuan agar rumah mereka bisa diperbaiki. Di Kelurahan Ciputat ada 441 rumah rusak berat dan ringan akibat diterjang angin puting beliung. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Belum adanya kepastian relokasi membuat korban pergerakan tanah di Desa Pasir Suren, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengeluh. Ya, pasalnya sejak pergerakan tanah menghancurkan puluhan rumah setahun lalu, warga kini harus mengontrak atau tinggal di rumah yang nyaris rubuh. Para korban pergerakan tanah yang terjadi di Desa Pasir Suren, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, mengeluhkan kepastian tempat tinggal sementara mereka yang belum jadi hingga kini. Warga khawatir lantaran kerusakan rumah mereka semakin parah seiring musim hujan yang mulai mengguyur wilayah ini. Para korban mengaku bingung di mana mereka harus tinggal. Penghasilan yang tak menentu membuat mereka kesulitan mengontrak rumah yang harus dibayar setiap bulan. Bahkan, beberapa korban harus tinggal di rumah mertua karena tak mampu membayar uang sewa rumah. Sudah hancur, tidak bisa dihuni sama sekali. Kami mohon, kami sudah ngontrak Pak, kami guru honorer. Bapak-bapak yang di atas tahu berapa gaji kami guru honorer. Kalau tidak ada kepastian, gaji kami dipakai untuk mengontrak 1 bulan itu berapa, Pak? Kalau hujan besar, saya nggak tinggal di sini. Buru-buru ke rumah orang tua, takut ada itu lagi yang meminimalisir ini ya korban. Jadi saya kalau hujan besar, saya ke rumah orang tua. Tapi kalau siang ke panas gini, saya di rumah sini beres-beres gitu. Seperti diketahui, pergerakan tanah di Pasir Suren, Pelabuhan Ratu, Sukabumi terjadi setahun lalu.
tepatnya di bulan September 2021. Namun hingga kini, para korban tanah bergerak tidak mendapatkan kepastian kapan akan direlokasi. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak BPBD Kabupaten Sukabumi hingga kini masih belum ada jawaban. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Melansir catatan PPATK, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan dugaan penyimpangan pengelolaan uang dengan jumlah fantastis mencapai ratusan miliar menyusul adanya penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka KPK. Sementara ribuan orang berunjuk rasa menolak penetapan Gubernur Lukas NMB menjadi tersangka. Ribuan orang warga dari Kabupaten Jayapura ini mendapat pengamanan petugas kepolisian saat mereka akan melintasi perbatasan kota Jayapura, tepatnya di Waena. Polisi pun mencegat dan menghadang para pengunjuk rasa lantaran mereka berjalan kaki dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Warga pun menggelar orasi penolakan Gubernur Papua menjadi tersangka di Taman Imbi, pusat kota Jayapura, di hadapan sejumlah anggota DPRD. Massa menuntut pencabutan status tersangka pada Lukas NMB. Unjuk rasa pendukung Gubernur Papua berdampak pada kegiatan pendidikan dan ekonomi menjadi lumpuh. Sebagian warga khawatir unjuk rasa memicu bentrokan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB lebih dari 1 miliar rupiah. Bahkan berdasarkan catatan dari PPATK, Mahfud menyebutkan ada ketidakwajaran penyimpangan pengelolaan uang ratusan miliar rupiah dari 12 analisis pihak KPK, termasuk dugaan transaksi ke arena judi luar negeri senilai 560 miliar rupiah. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Hingga kini 71 miliar rekening atas nama Lukas NMB telah dibekukan. Bahkan ada dugaan penyimpangan lainnya seperti dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan adanya manajer pencucian uang. Bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Ini catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Pengacara Lukas NMB, Roy Rening, menegaskan pernyataan Menko Polhukam dan Kepala PPATK, korupsi Lukas NMB yang mencapai 560 miliar adalah sesat dan hanya memperkeruh suasana. Karena ini sudah masuk dalam ranah perkara, jadi perkara yang ngomongin itu adalah perkara yang sudah masuk dalam pro justisia. Jangan membangun opini-opini baru yang bisa kita nilai lagi bahwa ini bagian dari cara negara secara sistematis, terstruktur dan masif untuk merusak nama Gubernur Papua. Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan suap senilai 1 miliar rupiah. Dengan penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka, pihak imigrasi pun sudah mencekal Lukas NMB untuk bepergian ke luar negeri. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, keributan antar dua kelompok warga yang tengah mengantre membeli BBM menggunakan jerigen terjadi di Sidrap, Sulawesi Selatan. 6 orang yang terlibat perkelahian kini telah diamankan polisi. Inilah detik-detik perkelahian dua kelompok warga yang terjadi di sekitar SPBU Simae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Warga yang terlibat perkelahian diketahui masih bertetangga dan sama-sama mengantre untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kejadian bermula ketika pria berinisial AK meminta warga lain yang sedang mengantre bergerak maju untuk mengisi tempat yang kosong. Namun, salah seorang warga tidak terima hingga adu mulut pun terjadi dan berujung perkelahian. Padahal, warga yang mengantre untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut sejatinya sudah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari dinas terkait. Hanya saja terjadi kesalahpahaman sesama warga hingga menyebabkan keributan.
pembelian BBM dengan pakai jarjen, walaupun itu sebenarnya dia sudah punya surat dari pertanian untuk membeli jarjen, pembelian BBM dengan menggunakan jarjen. Pemicunya apa itu? Pemicunya mungkin ada selisih paham antara kedua belah pihak. 6 orang yang terlibat baku hantam dibawa ke Mapolsek Baranti untuk dimintai keterangan. Suarti Gatang melaporkan dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus nyaris terjun dari lantai 2 tempat parkir mobil Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat, sebuah minibus mengalami ringsek di bagian depan usai menabrak beton separator bus Transjakarta. Kecelakaan tunggal sebuah minibus terjadi di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Insiden ini berawal saat minibus baru saja keluar dari tol dalam kota hendak berpindah jalur ke ruas jalan Gatot Subroto. Namun, secara tiba-tiba, minibus hilang kendali dan menabrak beton separator bus Transjakarta. Kencangnya benturan membuat minibus mengalami ringsek di bagian depan. Sang pengemudi pun harus dievakuasi ke dalam mobil ambulans gawat darurat karena mengalami luka-luka. Sementara, minibus yang mengalami kerusakan kemudian dievakuasi petugas ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Sementara di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sebuah minibus nyaris terjun dari lantai 2 parkiran. Bahkan, 2 roda depan minibus sudah berada di ujung bangunan lantai 2 tersebut. Diduga, pengemudi kurang mahir menyesuaikan pedal gas saat kendaraan menaiki jalan menanjak. Itu yang pengemudi cewek cowok? Cewek. Enggak apa-apa atau luka-luka? Ya trauma aja deh. Trauma? Iya. Langsung dibawa? Suaminya kan turun di bawah, Yuki yang parkirin. Berarti emang mau parkir di atas sih? Iya, parkir di atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski sempat menjadi tontonan pengunjung, kejadian ini tidak mengganggu aktivitas di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk terjadi di jalur Pantura Surabaya Pasuruan, Jawa Timur. Ini sopir truk terjepit di bagian depan truk. Kemacetan panjang terjadi setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk di Jalan Raya Surabaya Pasuruan, Desa Cangkring Malang, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang. Peristiwa yang sempat terekam video warga nampak ketiga truk mengalami kerusakan yang cukup parah. Sopir truk yang terjepit bagian depan truk selamat dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Dari hasil olah TKP dan rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi, kecelakaan terjadi akibat para pengemudi truk kurang konsentrasi. Diduga supir kurang konsentrasi sehingga ketika ada kendaraan yang keluar dari pabrik, sehingga berkurangnya kecepatan, kendaraan paling belakang ini menabrak kendaraan yang di depan. Akibat kecelakaan itu, jalur Pantura Surabaya Pasuruan mengalami kemacetan selama berjam-jam. Sementara, 3 pengemudi truk yang terlibat kecelakaan menjalani pemeriksaan di Polsek Beji. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. 3 jenazah korban kecelakaan di Tol Cipali tiba di kampung halamannya di kawasan Pekon Ulu Belu, Tanggamus, Lampung. Isak tangis keluarga dan warga pun mengiringi pemakaman jasad korban. Duka dan tangis keluarga langsung mengiringi pemakaman kedatangan 3 orang jenazah korban kecelakaan di Jalan Tol Cipali, Indramayu, Jawa Barat. Warga memakamkan satu persatu ketiga korban secara bersamaan di tempat berbeda dengan pengawalan pihak kepolisian di kawasan Pekon Ulu Belu, Tanggamus, Lampung. Ada 3 warga di Kecamatan Ulu Belu, yaitu di Pekon Ngarit, Pekon Datarajan, dan Pekon Air Abang yang menjadi korban kecelakaan di tol. Sebelumnya sebuah minibus travel kecelakaan di ruas tol Cipali, Indramayu, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir warga, selain kendaraan ringsek, 3 orang tewas termasuk sopir. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Aksi koboi seorang oknum TNI yang mengacungkan senjata api di Jalan Tol Jagorawi terus menjadi sorotan publik. Ya, dari video yang viral di Jagadmaya, mobil oknum TNI itu berusaha menyalip dari bahu jalan sebelah kanan di sini. Lalu bagaimana sebenarnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009?
terkait hal tersebut diatur? Aksi koboi jalanan seorang oknum TNI di ruas tol Jagorawi terus menjadi perbincangan masyarakat. Tampak mobil yang dikemudikan oleh pelaku berupaya mendahului dari bahu jalan sebelah kanan, namun tak diberi oleh sopir mobil di depannya. Personil TNI itu pun lantas menyalip dari sebelah kiri, namun sambil mengacungkan senjata api. Berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan dinas tersebut tidak termasuk dalam kendaraan prioritas yang dapat melaju di lajur sebelah kanan. Kendaraan prioritas yang dimaksud antara lain mobil pemadam kebakaran, ambulans, atau kendaraan tertentu atas pertimbangan petugas kepolisian. Kalau untuk kendaraan yang mendapatkan prioritas ya Mbak ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di sana sudah disebutkan 7 prioritas kendaraan yang mendapatkan prioritas. Sebagai contoh, mungkin urutan pertama di situ kendaraan pemadam kebakaran, terus kemudian kendaraan ambulan, terus kemudian kendaraan untuk memberikan pertolongan kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Jadi untuk kendaraan plat dinas di sini tidak mendapatkan prioritas. Seperti itu, Mbak. Sementara itu melalui juru bicaranya, Kementerian Pertahanan telah memproses hukum terhadap personil TNI berinisial RS berpangkat kapten itu dan diputuskan dikembalikan ke Mabes TNI. Bersangkutan diputuskan akan dikembalikan ke Mabes TNI untuk kemudian dihadapkan dengan proses hukum selanjutnya oleh Puspom TNI. Pada seluruh masyarakat yang merasa tidak nyaman dan merasa tindakan personil Kementerian Pertahanan tersebut tidak patut dan tidak layak. Oleh sebab itu, dengan terbuka kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Lebih jauh, Daniel Simanjuntak mengatakan selain memohon maaf kepada masyarakat atas perilaku bersangkutan yang tidak patut, juga berterima kasih pada warga yang telah aktif mengawasi perilaku personil TNI. Auriga Agustina dan Marsilus Agung melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Partai Republik 1 Hasnaini Muin mengamuk saat mengetahui rumahnya dikuasai sejumlah orang di kawasan Lebak Bulus 3 Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Ya, perempuan yang biasa disapa wanita emas tersebut bahkan tak bisa masuk ke dalam rumah untuk bertemu keluarganya. Hasnaini Muin, Ketua Partai Republik 1, emosi ketika melihat pagar rumahnya digembok oleh sekelompok orang dari dalam. Perempuan yang biasa disapa wanita emas ini tak terima karena rumahnya dikuasai orang lain, sementara keluarganya masih berada di dalam. Dengan menunjukkan surat sertifikat kepemilikan rumah, Hasnaini meminta kepada petugas agar membantu membuka gembok pagar. Namun usahanya sia-sia lantaran petugas kepolisian telah menerima salinan surat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa rumah sudah berganti pemilik. Dokumen otentik masih berjalan kasusnya di Barreskrim sampai hari ini. Tapi kenapa pengadilan PN Selatan memenangkan mereka? Padahal saya yang menggugat untuk membatalkan AJB mereka. Tapi kenapa mereka dimenangkan dan saya tidak pernah dipanggil PN Selatan dan dieksekusi rumah saya? Saya hanya menuntut keadilan. Tolong Bapak Presiden, tolong saya. Pekan lalu kericuhan sempat mewarnai proses eksekusi rumah milik Hasnaini di Jalan Lebak Bulus 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Sempat terjadi perlawanan ketika penghuni rumah berusaha mempertahankan harta bendanya, termasuk mobil yang hendak dikeluarkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rumah ini merupakan objek sengketa antara Hasnaini dengan salah satu perusahaan terkait adanya utang piutang pada tahun 2016. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ya, di antaranya cemburu dan tak terima dicerai, seorang pria tega membacok mantan istrinya di tengah jalan. Selengkapnya akan kembali hadir bersama rekan saya Asyan Sadi sesaat lagi. Tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ya Allah! Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Diduga cemburu, seorang pria tega membacok mantan istrinya di tengah jalan di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban menderita luka serius di bagian wajah dan kepalanya hingga harus jalani perawatan intensif di rumah sakit.
Dalam rekaman video amatir warga, lelaki ini langsung menghujamkan senjata tajam ke tubuh seorang wanita di Jalan Bandar Labuhan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban bersama motornya yang sudah jatuh di jalanan tak berdaya dan hanya bisa berteriak minta tolong warga. Usai membacok korban, pria ini pun langsung kabur lantaran takut dengan kedatangan warga. Korban kemudian langsung menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka mengenaskan di bagian wajah dan kepalanya. Tiba-tiba ada teriak orang warung. Saya kira kayak tumbuhi gitu pakai kayu, rupanya bacoi. Lari ke sana, lari dari sana, saya kejar lah. Saat itu balik lagi, nengok saya udah berdarah, Bang. Tak berapa lama, petugas reskrim Polresta Deli Serdang langsung meringkus tersangka yang merupakan mantan suami korban di tempat persembunyiannya. Cemburu dan tak terima dicerai memicu tersangka mengamuk dan tega membacok korban Dewi Daliana, 50 tahun, secara bertubi-tubi di tengah jalan. Hubungan antara pelaku dengan si korban ini adalah mantan suami istri yang sudah bercerai kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Jadi berdasarkan atas rasa cemburunya ini, beberapa hari sebelum kejadian, si pelaku sudah mempersiapkan. Ya, beberapa hari sebelum kejadian si pelaku sudah mempersiapkan setiap hari dengan mempersiapkan dan mengasah parangnya. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa merasakan dinginnya lantai penjara. Tersangka terancam pasal percobaan, pembunuhan, dan penganiayaan berat dengan hukuman mencapai belasan tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang suami di Balikpapan, Kalimantan Timur diduga tega membakar istrinya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi langsung menggelar olah kejadian perkara di rumah UA di Jalan Dr. Sutomo, Balikpapan, Kalimantan Timur yang tewas diduga dibakar suaminya. Tetangga korban sempat mendengar keributan di rumah UA, namun saat ingin menolong, mereka terpaksa meninggalkan rumah korban lantaran melihat terduga pelaku keluar dari dalam kamar dengan memegang senjata tajam. Hingga kini polisi masih kesulitan mendapatkan motif suami UA yang diduga tega membakar istrinya karena terduga pelaku masih dalam perawatan di rumah sakit akibat terluka bakar. Terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh cekcok antar suami istri yang terjadi di Jalan Dr. Sutomo, Karangrejo. Seorang ibu rumah tangga di Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Tragisnya, korban dihabisi oleh anak kandungnya menggunakan sebilah golok. Warga Desa Gunung Hejo, Kecamatan Nadarang dan Purwakarta, Selasa sore gempar mengetahui tetangga mereka bernama Masitoh, 46 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumah. Apalagi korban ternyata dibunuh oleh anak laki-lakinya, yakni TS berusia 26 tahun. Korban dianiaya menggunakan sebilah golok hingga mengalami luka parah di leher bagian belakang. Sementara pelaku yang merupakan anak kedua langsung kabur usai menganiaya sang ibu. Pelaku berhasil ditangkap aparat Polsek Darang dan Selasa petang dan dibawa ke Mapolres Purwakarta. Belum diketahui motif yang mendorong pria itu tega menghabisi nyawa ibu kandungnya yang tengah sakit lantaran pemeriksaan masih berlangsung. Kalau motifnya sampai saat ini masih didalamin oleh petugas dari kepolisian. Lain-lain saya kira bisa menyusul. Untuk luka sendiri yang diderita korban, luka apa sih Pak? Dan luka bacok ada di leher. Kebetulan saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit Banyuasin. Identifikasi. Polisi kesulitan mendapat informasi dalam mengungkap kasus pembunuhan itu karena tak ada saksi yang melihat. Saat kejadian, di dalam rumah hanya terdapat pelaku dan korban. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pemuda di Pasangkayu, Sulawesi Barat menyerang ayah kandungnya hingga tewas. Sebelum pembunuhan terjadi, antara korban dan pelaku terlibat saling serang. Jasad Muhammad Yunus yang sudah berusia 60 tahun terkapar bersimbah darah di halaman rumah anaknya di Dusun Sidodadi, Desa Pedanda, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Korban tewas setelah diserang anaknya menggunakan senjata tajam. Tersangka juga telah diamankan oleh Polres Pasangkayu dan mengakui perbuatannya tersebut.
Kepada polisi, tersangka Nur Salim mengaku marah karena korban sering meminjam uang ke warga lain di desanya. Sudah kami lakukan penetapan tersangka gelar perkara terhadap tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap bapaknya. Saat ini tersangka ditahan di rutan Mapolres Pasangkayu dan dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Edi Junaidi melaporkan dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Seorang siswa SMK di Sidoarjo tewas dianiaya senior perguruan silat. Ujian kenaikan tingkat jadi motif penganiayaan hingga korban mengalami pendarahan hebat. Suasana duka menyelimuti kediaman seorang remaja pria di Desa Jenggolo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Siswa SMK itu meninggal dunia setelah mendapatkan tindakan kekerasan dari sejumlah senior perguruan silat. Saat prosesi kenaikan tingkat, 4 pelaku di mana satu di antaranya masih di bawah umur melakukan tendangan dan pukulan terhadap korban. Akibatnya, korban yang baru bergabung selama 3 bulan itu mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya tutup usia. Alih-alih ujian kenaikan tingkat menjadi latar belakang penganiayaan. Nah, jadi ini adalah ujian kenaikan tingkat dari salah satu perguruan silat. Ini ada 3 tahapan. Tahap pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di tahap ketiga, saudara ARA ini sudah menerima beberapa kali pembinaan. Kini keempat tersangka mendekam di balik tahanan Mapolresta dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Eko Yuda melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga terpengaruh minuman keras, seorang pria dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pengeroyokan terjadi karena pria yang diduga tengah mabuk tersebut meminta uang dengan cara paksa dan menganiaya tukang parkir. Ini tanya nih. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan seorang pria berbadan besar dengan mengenakan kaos merah dianiaya oleh sejumlah orang di Jalan Kemang Selatan 10 Mampang, Jakarta Selatan. Pria yang diduga sedang mabuk minuman keras tersebut jadi bulan-bulanan warga lantaran mengganggu sejumlah orang dan meminta uang kepada juru parkir. Kesal karena tidak diberikan uang sebesar Rp500.000, pria tersebut langsung memukul tukang parkir dan beberapa temannya yang berada di lokasi. Warga yang kesal atas ulah pria tersebut kemudian beramai-ramai menghajar pelaku. Nah, tiba-tiba main pukul aja, main tendang aja pala kena muka saya kan. Nah, yang lain pada nggak terima dong karena kita penghasilan aja nggak sampai 500.000 kan. 100.000 aja udah pada seneng kan orang. Kini, sejumlah korban yang mengalami luka akibat pemukulan dari pria itu telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. 2 orang wartawan media online lokal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diduga mendapatkan tindakan keras oleh oknum ASN. Tidak hanya itu, 2 wartawan tersebut juga diduga dipaksa untuk meminum minuman keras dan air seni. Kedua korban yang merupakan wartawan ini langsung melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke polisi. Sebelum terjadi tindakan kekerasan, kedua korban diculik oleh sejumlah orang tak dikenal menggunakan mobil dan dibawa ke salah satu tempat di Stadion Singa Perbangsa, Karawang. Akibat peristiwa kekerasan itu, korban mengalami luka di bagian kemaluannya. Sementara itu, satu korban lainnya mengalami luka di bagian pelipis dan terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan dan visum. Diduga oknum ASN tersebut kesal lantaran korban menulis status di media sosialnya terkait kritikan terhadap salah satu organisasi sepak bola di Karawang. Ya, yang untuk saya pribadi 4-5 orang, Bang. 4-5 orang. Yang ngerasa mukul saya gitu kan. Itu jam berapa kira-kira penganiayaannya? Dari jam 12 malam sampai pagi. Pagi. Saya itu bisa pulang sadarkan diri itu jam 11 dan itu pun dijemput sama saudara saya. Dan itu dievakuasi ke salah satu kantor kedinasan yang ada di Karawang. Laporan dari korban, tim Inafis dari Satreskrim Polres Karawang pada Selasa malam langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP di salah satu ruangan PSSI Kabupaten Karawang di Kompleks Stadion Singa Perbangsa. Tempat tersebut diduga jadi lokasi penganiayaan yang dilakukan oknum ASN bersama orang-orang suruhannya pada Minggu dini hari. Sejumlah adegan diperankan termasuk adegan interogasi dan intimidasi. Petugas juga telah menutup area tersebut menggunakan uvis lain.
Satu unit sepeda motor sport Ride digasak pencuri dari garasi rumah di Jalan Duri Utara 3, Tambora, Jakarta Barat. Naasnya lagi, sepeda motor yang dicuri baru 2 minggu dibeli korban, bahkan STNK dan plat nomornya baru datang. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat 2 pelaku curanmor berupaya membobol kunci gembok sebuah rumah di Jalan Duri Utara 3, Tambora, Jakarta Barat. Usai berhasil membuka kunci gembok, salah satu pelaku memasuki halaman rumah, sementara pelaku lain berada di depan rumah untuk mengawasi keadaan. Tak berselang lama, kedua pelaku berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi. Menurut pemilik sepeda motor, kejadian baru diketahui pada pagi hari saat ayahnya hendak pergi beribadah. Namun alangkah terkejutnya saat mengetahui motor sang anak yang baru dibeli 2 minggu lalu sudah tidak ada. Nahasnya lagi, sepeda motor yang dicuri itu belum terpasang plat nomor, karena STNK dan plat nomornya baru tiba setelah kejadian. Tapi jam 3.16 itu saya masih chattingan sama teman. Pas pagi-pagi, orang tua mau ke gereja, adik mau ke gereja, lihat motor udah nggak ada, gerbang juga udah buka. Korban berharap polisi dapat mengungkap kasus pencurian ini yang dinilai sudah meresahkan warga sekitar. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Panikan terjadi saat kobaran api menghanguskan gedung kantor Balitbang Provinsi Kalimantan Barat. Fokus Pagi segera kembali bersama Sheila Purnama sesaat lagi. Cepat kawan-kawan merapat. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Kebakaran menghanguskan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat. Api dengan cepat membakar bangunan kantor hingga merambat ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di sebelah kantor. Kebakaran di samping SPBU Kota Baru. Cepat kawan-kawan merapat. Kobaran api membumbung tinggi dari gedung kantor Balitbang Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Pontianak, Selasa sore. Angin kencang membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh bangunan. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar yang berada di sebelahnya pun juga ikut terbakar. Kobaran api semakin tidak bisa dikendalikan. Kebakaran yang merata membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Kita belum menerima laporan ya, sumber apinya. Yang jelas gedung ini kan memang sebagian itu masih menggunakan kayu ya, jadi cepat sekali terbakar. Nanti akan ada pemindahan untuk sementara lah ya, untuk aktivitas kami. Ya, jadi sesegera mungkin kita akan menjadikan komunikasi supaya Balitbang tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah berupaya keras melakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pemirsa, mobil angkutan kota di Kota Malang, Jawa Timur hangus terbakar menyusul adanya ledakan kecil di bagian mesin. Kebakaran serupa menimpa minibus di kawasan Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat hingga membuat warga dan pengendara sempat panik. Dalam video amatir, kobaran api yang terus membesar hingga menghanguskan kendaraan minibus di tengah jalan raya Cililin, Bandung Barat, sempat membuat panik warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hubungan pendek arus listrik di bagian mesin diduga menjadi penyebab kejadian ini. Di Kota Malang, kebakaran menimpa mobil angkutan kota atau angkot hingga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena pemilik angkot, pasangan suami istri, berhasil menyelamatkan diri saat kejadian. Ledakan kecil dari bagian mesin mobil diduga menjadi penyebab peristiwa ini. Sementara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa malam sebuah sepeda motor terbakar di ruas jalan Boulevard Raya. Kejadiannya berawal saat sepeda motor yang tengah melintas jalan ini tiba-tiba mogok dan muncul percikan api disertai ledakan di bagian mesin. Kobaran api kemudian membesar dan membakar kendaraan. Pesepeda motor berhasil selamat dalam peristiwa ini.
Hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin kendaraan diduga menjadi penyebabnya. Seorang pria tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak truk mogok di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dugaan sementara kecelakaan akibat korban berkendara kurang hati-hati. Seorang pesepeda motor ini langsung terkapar dan meninggal dunia di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban pada Selasa malam. Ia mengalami luka parah setelah motor yang dikendarainya menabrak truk mogok. Penyebabnya diduga korban mengantuk dan kurang hati-hati saat mengemudikan motornya. Korban kemudian hilang kendali dan bagian motornya langsung menghantam belakang truk bermuatan pakan ternak. Pemirsa, kericuhan mewarnai sidang peninjauan lahan perkebunan yang dilakukan Mahkamah Agung di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kericuhan terjadi menyusul karena adanya warga penggugat yang tidak terima dengan pembagian tanah tersebut. Kericuhan terjadi saat pihak PT UN Surabaya akan meninjau lahan sengketa di Modangan, Ngelegok, Blitar. Pemicunya diduga karena provokasi dua orang warga yang memanaskan keadaan seakan semua warga akan menerima pembagian lahan. Kericuhan pun reda usai puluhan personil anggota TNI dan Polri mengamankan situasi. Petugas juga mengamankan dua orang warga karena dianggap dalang kericuhan tersebut. Lokasinya sudah sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh penggugat, nanti dibuktikan lagi di persidangan. Minggu depan nanti baru bisa kita cek satu persatu luasannya masing-masing. Pak, dia dibukti surat semua. Pak, itu tadi lokasi yang diperiksa itu sesuai dengan petunjuk dari penggugat atau diambil masing-masing. Penggugat menunjukkan sendiri, tergugat menunjukkan sendiri intervensi. Masing-masing di perusahaan setempat punya hak masing-masing dan kita berikan kesempatan masing-masing. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebelumnya ada 133 hektar lahan dari 223 hektar lahan yang dikelola sebuah perusahaan sedianya dibagikan kepada 700-an warga penggarap. Sementara sekitar 50 warga yang menggugat pembagian tanah beserta sertifikat yang sudah diterbitkan dan menuntut penyerahan seluruh lahan tersebut. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, harga berbagai jenis kebutuhan pokok, terutama beras di sejumlah daerah terus merangkak naik menyusul naiknya harga BBM. Selain ongkos biaya angkut dan pasokan terbatas, serta adanya bansos diduga menjadi pemicu kenaikan harga beras tersebut. Harga berbagai jenis beras di Pasar Atas Baru PAB Kota Cimahi kini terus merangkak naik. Hampir seluruh jenis beras, baik medium, premium, hingga super, mengalami kenaikan rata-rata mencapai Rp10.000 per karung berisi 25 kg. Kenaikan harga beras sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. Selain ongkos biaya angkut dan pasokan terbatas serta adanya bantuan sosial diduga menjadi pemicu kenaikan harga beras tersebut. Kurangin biasanya juga saya kan itu beli kayak ketan juga biasanya 2 kilo, 3 kilo ya Bu, sekarang naik jadi 2 kilo. Biasanya beras juga 4 kilo, sekarang jadi 2 kilo gitu. Sementara di pasar pagi Kota Cirebon juga tak jauh berbeda. Sejak sebulan terakhir kenaikan bertahap terjadi akibat stok beras minim, dampak dari diborongnya pasokan beras untuk kebutuhan bantuan sosial. Kenaikan dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya membuat penjual menjerit lantaran sepinya pembeli hingga pendapatan pedagang terjun bebas. Kenaikan serupa juga terjadi di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Kebutuhan bahan pokok seperti beras dan tepung terigu terus merangkak naik. Harga beras naik antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram tergantung jenisnya. Tim Liputan melaporkan. Seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter masuk ke bekas kolam ikan milik warga di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Evakuasi buaya berbobot 50 kg tersebut menegangkan karena buaya cukup agresif.
Ngadat, siang ngadat. Buaya sepanjang 2,5 meter ini sangat agresif ketika hendak dievakuasi oleh petugas dari penyelamatan hewan damkar Kabupaten Subang. Buaya berbobot 50 kg itu masuk ke dalam bekas kolam ikan warga di Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Karena badan buaya yang tergolong cukup besar dan agresif, proses evakuasi pun memakan waktu lama, yakni 2 jam. Sementara anggota damkar yang berjumlah 10 orang hanya menggunakan alat seadanya. Kita itu 2 regu, 10 personil dari damkar, dia dari rescue damkar Subang. Panjang dan beratnya berapa ini kira-kira? Kira-kira panjang 2,5 meter, berat kira-kira 40-an, 50. Setelah dievakuasi, buaya muara itu akan diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Purwakarta. Ke BKSDA, kita sudah koordinasi ke BKSDA karena tidak sembarangan masalahnya. Karena buaya ini kan dilindungi juga kan gitu. Ada undang-undangnya, ada perdanya juga di kita. Diduga buaya itu merupakan hewan peliharaan yang lepas dan menjadi liar. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pemirsa, guna menunjang program migrasi siaran televisi analog ke digital, PT Surya Citra Media atau SCM yang tergabung dalam MTech Group membagikan set-top box atau STB secara gratis kepada warga kurang mampu di Kota Bogor. Warga pun mengaku senang bisa menonton TV dengan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Para pegawai MTech Group ini tengah memasang perlengkapan set-top box atau STB di salah satu rumah warga di Kampung Buntar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Selain dibagikan secara cuma-cuma, pihak Surya Citra Media juga ingin memastikan siaran TV digital saat ini bisa diterima dengan jelas oleh masyarakat. Warga pun mengaku senang. Selain kualitas gambar dan suara yang lebih baik, ada 54 saluran televisi yang dapat dinikmati warga untuk menambah sarana hiburan dan edukasi mereka. Udah ada ini sekarang, kan tadi udah kebukti ya, udah banyak semut gitu ya. Udah dilihat alhamdulillah, kita kan bisa jadi saling sama keluarga, kita berkumpul bareng-bareng. Biasanya masing-masing kita di HP. Ya, hari ini kan semuanya transformasi ya, TV ke digital semua, tapi kan tidak semua memiliki perangkat itu di rumah masing-masing. Karena itu alhamdulillah ada bantuan dari teman-teman SCTV Indosiar Group, MTech. Total ada lebih dari 16.000 set-top box yang dibagikan oleh pihak SCM kepada warga di 54 kelurahan dan 4 kecamatan di kota hujan ini. Kriteria penerima diambil berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga disalurkan oleh pihak MTech Group. Kita di Bogor dari grup SCM MTech itu membagikan 16.336 STB. Itu untuk 4 kecamatan dan 54 kelurahan. Dan kita sudah bagikan dan alhamdulillah hari ini. Program migrasi siaran televisi analog ke digital ini sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa rampung pada 2 November 2022 mendatang. Pemerintah akan melaksanakan penghentian TV analog atau analog switch off berdasarkan UU Cipta Kerja, yakni UU nomor 11 tahun 2020. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sejarah baru tercipta di BRI Liga 1 musim ini saat Bobotoh akhirnya bisa kembali mendukung Persib di Malang setelah hampir 2 dekade. Fokus Pagi akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Asrani Syarif. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang melanda Meksiko membuat panik warga hingga berhamburan keluar gedung dan rumah. Informasinya kami rangkum dengan sejumlah peristiwa lain dari berbagai belahan mancanegara. Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang Meksiko. Badan Seismolog Nasional Meksiko menyatakan gempa berkekuatan magnitudo 7,4, namun survei geologi Amerika Serikat memperkirakan gempa mencapai kekuatan 7,6 magnitudo. Pusat gempa terletak 37 km sebelah tenggara kota Aquila, dekat perbatasan antara Colima dan Michoacán dengan kedalaman 15,1 km. Kepanikan warga terlihat yang langsung keluar dari dalam rumah atau gedung.
Sejauh ini 1 orang dilaporkan tewas akibat tembok yang runtuh di Kolima. Peristiwa gempa terjadi di saat warga Meksiko Tengah memperingati 2 peristiwa gempa besar yang terjadi tahun 1985 dan tahun 2017 lalu. Di tahun 1985, korban gempa mencapai 9.500 orang. Sementara di tahun 2017, gempa 7,1 magnitudo menewaskan 360 orang. Sehari sebelumnya, gempa bumi juga melanda Taiwan. Gempa yang berkekuatan 6,8 magnitudo ini mengakibatkan kerusakan parah di Provinsi Hualien. Dalam rekaman CCTV sebuah gedung berlantai 3 di kota Yuli, kepanikan tampak ketika warga berusaha keluar gedung saat guncangan dahsyat terjadi. Tim penyelamat berjibaku untuk menyelamatkan korban gempa sekaligus mencari korban yang tertimpa reruntuhan gedung. Sejauh ini 1 orang dilaporkan tewas. Gempa ini adalah gempa kedua setelah sehari sebelumnya gempa melanda wilayah Taitung di Taiwan dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meminta warganya untuk tetap waspada dalam beberapa hari ke depan. Sebuah ledakan terjadi di atap sebuah bangunan apartemen di Chicago Selasa waktu setempat. Sedikitnya 6 orang terluka akibat ledakan dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab terjadinya ledakan, namun dampak ledakan tersebut tampak atap gedung apartemen porak-poranda. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Sehari setelah pemakaman Ratu Elizabeth II, tampak ribuan karangan bunga terhampar di Green Park tak jauh dari Istana Buckingham di London, Inggris. Sejumlah pekerja terlihat melepas plastik kemasan dari bunga-bunga yang diletakkan masyarakat pelayat sebagai tanda duka cita dan penghormatan terakhir. Senin kemarin Ratu Elizabeth II dimakamkan di samping makam suaminya Pangeran Philip. Prosesi ini menandai berakhirnya 10 hari masa berkabung Kerajaan Inggris Raya. Kita kembali ke tanah air usai disalatkan jenazah Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang nampak sejumlah tokoh maupun pejabat turut menghadiri dan mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan Selasa pagi. Kedatangan jenazah disambut pasukan militer dengan diiringi sejumlah anggota keluarga maupun kerabat. Dalam prosesi pemakaman, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bertugas sebagai inspektur upacara. Hadir pula sejumlah tokoh negara dalam prosesi pemakaman. Beliau ini 10 tahun menjadi staf saya di Wakil Presiden kedua kalinya. Dan mereka selalu memberi Pak Azra ini, Pak Edi juga sering dipanggil itu memberikan saran-saran, memberikan uraian atau analisa yang baik untuk masalah kemasyarakatan, masalah sosial, masalah keagamaan yang baik. Diketahui almarhum meninggal dunia pada 18 September lalu di Malaysia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia. Aditya Eko Utomo dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Sebuah peti kemas atau kontainer yang dijadikan tempat penyimpanan sepatu di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Api muncul dari salah satu peti kemas tempat penyimpanan sepatu di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu dini hari. Kerahkan belasan mobil damkar, petugas langsung berjibaku menjinakkan si jago merah, diantaranya dengan melokalisir api. Guna mempermudah pemadaman, petugas berupaya memotong peti kemas. Petugas keamanan dan juga karyawan berupaya menyelamatkan barang-barang agar tidak ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan penyebabnya masih dalam penyelidikan. Yayasan Punya Amal Peduli Kasih YPP Indosiar SCTV menyerahkan bantuan bagi warga korban kebakaran di wilayah Simpul Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemirsa SCTV Indosiar melalui YPP guna membantu meringankan beban warga yang menjadi korban.
Sebagai wujud kepedulian kepada korban bencana, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran yang berada di RT 008 RW 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Warga nampak antusias menerima bantuan. Bantuan yang diserahkan YPP SCTV Indosiar berupa ratusan paket perlengkapan sekolah, peralatan masak, dan pakaian, baik untuk pria dan wanita dewasa, serta anak balita dan batita. YPP SCTV Indosiar juga turut membagikan ratusan masker dan 20 paket tas lainnya. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemirsa SCTV Indosiar melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, guna meringankan beban warga yang menjadi korban kebakaran. Ya, ini bentuk kepedulian pemirsa SCTV Indosiar melalui YPP untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di RT 08 RW 008 di Simpruk Golf 2 yang kemarin tertimpa musibah kebakaran. Terima kasih kepada YPP SCTV Indosiar atas bantuan kepada kami warga korban kebakaran Simpruk RT 008 RW 08. Semoga berkah dan YPP SCTV Indosiar semakin jaya dan eksis. Sebelumnya, tanggal 21 Agustus lalu, kobaran api menghanguskan RT 008 RW 008 Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Akibatnya, sebanyak ratusan rumah dan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Nafisal melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sejarah baru tercipta di BRI Liga 1 musim ini, di mana saat Bobotoh ini akhirnya bisa kembali mendukung Persib di Malang setelah hampir 2 dekade. Nah, bagaimana proses perdamaian itu bisa terjadi? Berikut informasinya. Paling baik sekali dari Rahmat Irianto, pemirsa. Dua basis supporter besar di Indonesia, Bobotoh Persib dan Aremania, membuka lembaran baru dengan duduk satu tribun saat Arema FC menjamu Persib Bandung di pekan ke-9 BRI Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Malang pada 11 September lalu. Upaya perdamaian ini mencari angin segar setelah kedua kelompok supporter tak saling mengunjungi hampir 2 dekade. Sebelumnya hubungan Bobotoh dan Aremania sempat memanas dalam beberapa tahun terakhir, walau tak pernah terjadi bentrokan besar. Langkah positif ditempuh Panpel Arema dengan memberikan kuota kepada pendukung tim tamu sesuai regulasi yang ada dan disambut hangat kedua supporter. Dari pihak Aremanianya sendiri, ketika kita ngobrol-ngobrol di sana, juga kaget ketika Panpel memberikan itu, mereka pun tidak tahu gitu. Nah, tapi karena dari Bobotoh ada itikat baik ke sana untuk berkomunikasi, akhirnya mereka pun membuka diri, akhirnya bisa terlaksana lah pertemuan kedua supporter kemarin. Sambutan ini tentunya akan dibalas kembali oleh Bobotoh dan Viking ketika Arema bertandang ke Bandung di putaran kedua. Dengan adanya keharmonisan antara kedua supporter, diharapkan dapat menjadi contoh bagi supporter lainnya di tanah air untuk terus menjaga perdamaian. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sekian Fokus Pagi kali ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini di Cegah Corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162633888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi yang kerap bekerja bertugas, saya Ransyadi. Dan saya Sheila Purnama pamit undur diri. Semangat hari ini, jaga kesehatan, sampai jumpa.